Jadi bahasan kami ada 3 bagian. Pertama, menjelaskan peranan strategis Kementerian Keuangan dalam mengelola APBN. Kedua, pengelolaan SDM. Dan ketiga, rencana kerja dan pagu anggaran. Nikmatnya sehingga kita diberikan nikmat sehat sehingga bisa mengikuti rapat kerja hari ini. Rapat kerja hari ini akan membahas, agenda utamanya adalah membahas anggaran, rencana kerja dan anggaran, serta rencana kerja pemerintah RKP untuk tahun anggaran 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa RKA ini merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan serta pembiayaan, serta berbagai dokumen yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBN bagi kementerian atau lembaga. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah telah memberikan kepada DPR, yaitu KMPPKF, dan di mana Kementerian Keuangan memasukkan rencana anggaran sebesar 47 triliun 132 miliar, 9 dengan rincian sebagai berikut. Program dukungan manajemen sebesar 45,485 triliun, program kebijakan fiskal belum terisi, program pengelolaan belanja negara belum terisi, kemudian program pengelolaan penerimaan negara 1,460,8 triliun, dan program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko sebesar 186,5 miliar, sehingga total secara keseluruhan mencapai 47 triliun 132 miliar, 9. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikan paparan kepada seluruh anggota. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, untuk Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang kami hormati. Kami hadir Kementerian Keuangan lengkap, mungkin Pak Dirjen saya mungkin akan menyampaikan perkenalan karena ini adalah RKA dari Kementerian Keuangan di tahun 2026 yang merupakan struktur Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan yang baru. Saya, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, didampingi oleh 3 wakil Menteri Keuangan. Sebelah kanan saya Pak Suhasil Nasara. Sebelah Pak Suhasil Nasara adalah Pak Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Bidang Penerimaan Negara, dan sebelah kiri adalah Wakil Menteri Thomas Jiwandono. Kami mencoba membagi tugas di antara 3 wamen meskipun menggunakan cross matrix, jadi tidak eksklusif. Contohnya, untuk Pak Sua itu adalah pada bidang belanja dan organisasi, di cross dengan Pak Anggito. Pak Anggito min tugasnya adalah penerimaan negara, di cross dengan Pak Tommy. Pak Tommy dalam hal ini adalah fokus kepada pembiayaan perbendaharaan, pembiayaan dan kekayaan negara, di cross dengan Pak Sua. Jadi kami menggunakan cross matrix supaya, karena sering diantara kita harus melakukan tugas, kadang-kadang tidak di dalam satu tempat sehingga tidak ada fungsi yang kosong. Kami memiliki eselon 1 yang sama dan maupun yang berubah. Yang sama Direktorat Jenderal Pajak, dirjennya baru Pak Bimo, sebelah kanan. Kemudian kanan atau kiri saya? Oh, kanan. Kemudian Pak Dirjen Bea Cukai, Pak Jaka, yang mohon maaf nanti terlambat sebentar Bapak, karena pagi hari ini sudah ada pertemuan dengan para asosiasi pelaku usaha. Dirjen Anggaran Pak Luki Alfirman, sebelah belakang. Kemudian Dirjen Perimbangan Keuangan Pak Askolani, belakang. Dirjen Kekayaan Negara Pak Rio Silaban, Pak Rio.
Dirjen Perbendaharaan adalah Pak Prima Astera Primanto di belakang. Dirjen Sistem Ekonomi dan Fiskal yang dulu namanya BKF dipecah menjadi dua. DJ Chef-nya, Dirjen untuk Sistem Ekonomi dan Fiskal adalah Pak Febrio Kacaribu. Dirjen Sistem dan Pengendalian Sektor Keuangan Ibu Masita Kristalin. Kemudian Dirjen PPR Pak Suminto masih sama. BATI yaitu Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Pak Suryo. Kami punya Dukman yaitu Sekjen Pak Heru, Pak Irjen Pak Awan, serta BPPK yang Pak Andin baru saja retired tanggal 1 Juli, sekarang dipegang oleh Pak Darto Sudarto. Dan LNSW dipegang oleh Ibu Osa. 9 staf ahli, yaitu staf ahli pajak 3 orang, yaitu pajak kepatuhan Pak Ion Arsal. Kemudian staf ahli pajak bidang pengawasan Pak Frans. Staf ahli pajak bidang peraturan Pak Iwan. Semuanya ada di belakang lokasinya. Kemudian staf ahli bidang penerimaan negara Pak Dwi Teguh. Staf ahli bidang PNBP Pak Agus Rofiuddin. Ini yang baru saja dibentuk. Staf ahli bidang pengeluaran Pak Sudarto yang sekarang masih merangkap BPPK. Staf ahli bidang sektor keuangan Pak Arief Wibisono. Kemudian staf ahli bidang hukum dan hubungan kelembagaan Ibu Rina Widianti. Beliau sedang ada, oke. Dan staf ahli bidang internasional Pak Parjono yang sekarang kami tugaskan ke Manila sebagai Executive Director EDB. Jadi kami ada 2 posisi yang kosong, yaitu staf ahli bidang internasional dan BPPK yang sekarang sedang dirangkap oleh existing eselon 1 yang lain. Itu untuk perkenalan organisasi. Kami akan menyampaikan mengenai rencana kerja anggaran. Mungkin karena saya lihat di Komisi 11 lebih dari separuh adalah anggota baru, kami mencoba untuk mungkin bagi yang Bapak Ibu sekalian yang sudah lama di sini ada repetitif, mohon maaf. Tapi kami akan mencoba, dan kita mencoba dengan presentasi yang lebih baru. Diharapkan ini juga bisa makin menghubungkan antara peranan dari Kementerian Keuangan sebagai suatu institusi pengelola keuangan negara dengan tugas pokok fungsinya perekonomian dan dinamika perekonomian baik nasional dan global yang juga mempengaruhi kinerja dari kami. Jadi bahasan kami ada 3 bagian. Pertama, menjelaskan peranan strategis Kementerian Keuangan dalam mengelola APBN. Kedua, pengelolaan SDM. Dan ketiga, rencana kerja dan pagu anggaran. Saya mohon maaf Ibu Bapak sekalian, suara saya barangkali agak kurang merdu. Tapi kalau menurut penyanyi jazz itu merdu, karena suara yang kayak gini ini bagus katanya. Saya mohon maaf mungkin untuk nanti mempresentasikan bagian pertama karena punya 3 wamen, yang bagian kedua dan ketiga saya akan bagi kepada 3 wamen saya. Pak Sekjen itu sebetulnya paling seneng karena kalau dulu tidak ada wamen, hanya 1, dia yang harusnya presentasi. Jadi dia mungkin gajinya harus saya potong. Karena sudah diambil alih kerjanya oleh Pak Wamen. Ibu Bapak sekalian, saya memulai dengan peran strategis dari Kementerian Keuangan di dalam mengelola APBN. Seperti yang Bapak dan Ibu sekalian pahami, APBN itu adalah diatur oleh undang-undang.
Di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa kita memang setiap tahun akan mengajukan APBN, dan dengan DPR memiliki hak budget, akhirnya sepakat untuk membuat undang-undang mengenai APBN. Meskipun APBN adalah undang-undang, dia berbeda dengan undang-undang yang lain karena setiap angka-angka yang ada di dalam APBN dia tidak menjadi sesuatu yang fix karena dia dipengaruhi oleh hal-hal yang beyond bahkan pemerintah sendiri. Umpamanya seperti harga minyak, harga komoditas, kemudian kinerja ekonomi. Meskipun kita mencoba untuk mempengaruhi melalui APBN, tapi kinerja ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sehingga memang APBN adalah sebuah undang-undang yang cukup khusus. Meskipun dia banyak faktor yang beyond our control, tapi APBN sebagai instrumen fiskal mencoba untuk terus menjadi instrumen yang menjalankan fungsinya, yaitu alatnya pemerintah negara untuk mencapai amanat konstitusi. Konstitusi kita terutama di bagian pasal 33 ini yang sering, walaupun seluruh konstitusi dilaksanakan dan itu ada konsekuensinya APBN, dari mulai anak yatim, fakir, miskin, atau anggaran pendidikan, itu semuanya punya konsekuensi APBN. Namun kami secara khusus mungkin mengquote apa yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, yaitu pasal 33, di mana perekonomian disusun oleh sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, cabang produksi yang penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi, air, dan kekayaan negara dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tools untuk mencapai dan menjalankan ini, salah satu yang paling penting adalah APBN sebagai instrumen fiskal. Fiscal policy dan tools ini juga menjadi alat andalan untuk pemerintah yang dipilih secara demokratis menjalankan prioritasnya. Dalam hal ini Presiden Prabowo melaksanakan 8 strategi ekonomi: ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, serta pertahanan keamanan dan akselerasi investasi serta perdagangan global. Ini adalah yang dimandatkan oleh konstitusi dan menjadi strategi atau prioritas utama pemerintah. Namun lingkungan di mana kita berupaya mencapai cita-cita itu tidak pernah statis. Kita melihat ketidakpastian global yang makin tinggi. Hari-hari ini mungkin adalah hari di mana multipolaritas itu menjadi suatu hal yang akan terus kita hadapi. Negara atau dunia menjadi fragmented dan itu dicirikan oleh sistem yang cenderung proteksionisme dan merkantilisme. Perang juga menjadi sesuatu yang nampaknya menjadi sangat convenience untuk menjawab sebuah kepentingan. Dan ini memberikan implikasi terhadap pertahanan semesta Republik Indonesia. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Ukraina, kita lihat apa yang terjadi di Gaza, kita juga lihat apa yang terjadi di Iran. Ini memberi pelajaran dan pasti penekanan bagi Presiden Prabowo untuk menjalankan strategi ekonominya. Dan untuk mencapai itu APBN menjadi andalan. Kementerian Keuangan menjadi institusi yang penting untuk bisa menjaga instrumen itu mencapai tujuannya. APBN yang didesain untuk mendukung agenda pembangunan terutama adalah melalui fungsi stabilisasi alokasi distribusi, itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Dan dalam hal ini untuk bisa mencapai itu harus bisa mengidentifikasi tantangan. Stabilisasi harus dijalankan pada saat terjadi boom, bust, dan gejolak. Program-program prioritas harus menunjukkan suatu alokatif efisiensi
dan bagaimana APBN bisa menciptakan pemerataan kesejahteraan. Kementerian Keuangan dalam hal ini berperan secara sangat spesifik dan strategis. Tugas Kemenq sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003 mencakup tugas pokok, yaitu merumuskan kebijakan fiskal pasal 11 seperti kami menyampaikan KEM PPKF dan nota keuangan, mengelola kas negara pasal 12. Ini yang dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan, mengelola utang negara pasal 13 oleh Dirjen PPR, mengelola aset negara pasal 14 oleh Dirjen Kekayaan Negara, melakukan pembangunan akuntansi dan pelaporan keuangan pasal 30-32 itu yang dilakukan oleh seluruh unit di koordinasi Perben, dan pengawasan serta pengendalian oleh Inspektorat Jenderal. Kami juga melakukan fungsi khusus sebagai bendahara umum negara, memegang dan mengelola account BUN Bendahara Umum Negara pasal 8 yang berisi sebetulnya dan berevolusi cukup besar, termasuk dana cadangan, karena semua negara, jangankan negara sebesar Indonesia, organisasi seperti kalau kita berorganisasi di tingkat kelas atau OSIS pun selalu ada yang namanya dana cadangan, karena sering organisasi menghadapi hal yang tidak direncanakan. Demikian juga dengan negara. Kami juga bertindak sebagai Chief Financial Officer bagi negara atau CFO negara pasal 6, dan kita sebagai koordinator hubungan fiskal pusat dan daerah pasal 4. Prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan berdasarkan pasal 3, transparansi, akuntabilitas, value for money, dan prediktabilitas. Ini tentu bertujuan agar keuangan negara memiliki kredibilitas, bisa dipercaya, menjadi tools untuk menjaga yang disebut kontrak antara rakyat dan negaranya, dan juga pada yang saat sama bisa sustainable atau bisa berjalan secara berkelanjutan, karena kondisi keuangan yang sehat menjadi sarana dan menjadi prasyarat untuk mencapai Indonesia yang maju. Dan inilah yang terus kita lakukan di dalam Kementerian Keuangan. Mari kita lihat keuangan negara yang tertuang di dalam APBN. Kasihan sih Mas, jangan pecah ya Mas. Oke. Kalau kita lihat APBN kita itu setiap tahun meningkat, dan nanti kami kaitkan dengan anggarannya dari Kementerian Keuangan itu relatively sebetulnya stagnan. Ini menggambarkan kami merasa bahwa kami tidak berhak untuk earmarking terhadap berapa volume APBN. Tapi kita betul-betul melihat organisasi Kementerian Keuangan yang memang harus dibangun. Tidak harus selalu linier meningkat sesuai dengan volume APBN. Namun kami berterima kasih kepada Komisi 11 yang selama ini sudah terus meneliti APBN dan rencana kerja anggaran kami untuk kemudian mengidentifikasi apa-apa yang memang harus dibangun dan diperkuat di Kementerian Keuangan, karena tugas kami begitu sistemik mempengaruhi seluruh Republik Indonesia. Kita lihat untuk APBN tahun 2000, ini tahun berapa ya Pak ya? 2024 ke 2025. 2024 audited ke 2025 yang sedang berjalan. APBN-nya naik dari sisi penerimaan negara 2,3% year on year mencapai 3.004,5 triliun. Belanja negara
Untuk pemerintah pusat belanjanya 2.701,4, naik 2,34, dan transfer ke daerah naik 0,6% atau 919,87. Pembiayaan negara mencapai 775 dan pengelolaan aset negara telah mencapai 13.692 triliun, naik 7,57. Sebetulnya kemarin saya kepengennya nunjukin 5 tahun kenaikan, tapi karena teman-teman mungkin agak keburu-buru dapatnya 1 tahun aja. Nanti untuk menunjukkan naiknya itu betapa cukup dramatis dari 1 tahun. Tapi orang Kemenku memang rada humility-nya tinggi Pak, dia nggak mau umum gitu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan betapa size dari APBN kita, entah dari penerimaan, belanja, transfer, dan kekayaan negara itu melonjak cukup tinggi. Sementara Kementerian Keuangan relatif size-nya adalah tidak banyak berubah. Jumlah rata-rata transaksi yang kami kelola, umpamanya faktur pajak lebih dari 2,3 juta. Ini transaksi harian, bukan bulanan. Setiap hari 2,3 juta. SPM kita punya 22.894 dokumen. Dan untuk dokumen kepabeanan 39.680 dokumen. Kami mengelola stakeholder yang begitu luas. Seluruh kementerian lembaga sekarang jumlahnya 99, naik cukup drastis dari tahun lalu yang 86 KL. Pemerintah daerah juga naik mencapai 546 Pemda, desa 75.266, Satker sekarang mencapai 19.439 Satker. Wajib pajak kita sudah menembus di atas 80 juta, yaitu 82.230.000, dan eksportir itu 148.000 eksportir importir. Ini adalah volume kegiatan yang harus dijawab tidak selalu dengan nambah orang, tapi investasi di bidang sistem. Kementerian Keuangan mengawal siklus APBN. Seperti yang kami sampaikan kemarin di Komisi 11 maupun di Badan Anggaran dan di Paripurna. Setiap tahun kita ada di 3 dimensi waktu. Seperti tahun ini kami sedang dengan DPR membahas Undang-Undang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBN yang baru ditutup 2024. Sementara pertengahan tahun kami melapor ke DPR untuk laporan semester dan DPR menanyakan proyeksinya gimana akhir tahun. Karena undang-undang APBN kan memang tidak fix. Angka bergerak semua. Penerimaan, belanja maupun pembiayaan. Dan pada saat yang sama kami dengan DPR sudah mulai membahas APBN 2026. Ini yang menggambarkan 3 kaki ini harus terus kita lakukan sehingga memang tidak ada bulan yang merupakan bulan tidak sibuk. Dari mulai Januari sampai dengan Maret itu biasanya penulisan pelaporan dan auditing BPK. Kemudian sampai dengan Juni. Di Juni berarti kita harus mulai menyiapkan mulai dari Maret laporan semester dan proyeksi, dan di bulan Maret sampai dengan Juli ini kami sudah mulai bicara camp BPKF dan nanti membahas dengan DPR sampai dengan September atau bahkan Oktober. Nah, Kementerian Keuangan juga harus melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Jadi sambil mengelola seluruh universe APBN, kami sendiri juga harus mengelola PA15, yaitu bagian anggarannya Kementerian Keuangan sendiri. Dalam hal ini total anggaran 2025
2,8 triliun. Kalau ditambah BLU itu adalah yang di-attach ke kami seperti kelapa sawit, LPDP, Elman, itu semuanya menjadi 53,19. Efisiensi 8,9. Mana? Ini enggak di Oke. 2025 deh. Dari 2025 42,8, kami dipotong efisiensi 8,9 triliun. Sementara size APBN-nya tadi di halaman 1 justru mengalami kenaikan. Nah, kami ingin mulai di bagian kedua kalau diizinkan untuk Pak Sua meneruskan, Pak, supaya suara saya masih bisa di-preserve sampai dengan akhir sesi ini. Pak Sua bisa meneruskan untuk yang bagian kedua, dan nanti bagian penerimaan maupun yang lain Pak Sua maupun Pak Tommy. Silakan. Silakan. Tapi terima kasih Bu. Izin Pak. Penjelasannya luar biasa tadi. Silakan dilanjutkan oleh Pak Wamen. Terima kasih Pak Ketua. Yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan Ibu Bapak anggota Komisi 11. Kami izin melanjutkan di bagian kedua pengelolaan sumber daya Kementerian Keuangan. Yang tentu pengelolaan sumber daya ini adalah untuk menjalankan target-target yang di depan tadi. Target penerimaan, mengelola belanja, mengelola pembiayaan, bukan hanya mengelola di dalam satu dimensi waktu, tapi juga mengelola dalam di beberapa bulan itu bisa mengelola tahun yang lalu, tahun ini, dan juga sudah harus berpikir mengenai tahun depan. Nah, dengan tuntutan untuk pengelolaan seperti tadi, maka kami mendesain pola kerja Kementerian Keuangan dengan pola pikir seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini. Mungkin kalau boleh saya agak menguraikan sedikit. Pertama, tentu kita ingin terus mendukung yang namanya apa sih menjadi prinsip kerja dan target kerja Kementerian Keuangan itu. Kita merumuskan di kotak yang paling kanan atas biru itu, yaitu pengelolaan fiskal yang proaktif. Artinya ini kalau proaktif itu berarti harus kita yang ada di memiliki inisiatif, harus adaptif, yaitu cepat untuk menyesuaikan, untuk kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Dan beberapa indikator kinerja yang akan terus kami perhatikan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, rasio-rasio APBN termasuk rasio defisit, rasio utang, penerimaan negara, belanja, dan yang lain. Ini ada satu set indikator yang kita terus gunakan untuk menilai pengelolaan fiskal yang proaktif dan adaptif untuk kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Tujuan ini dikelola oleh seluruh eselon 1, seluruh unit eselon 1. Jadi tidak ada satu unit eselon 1 yang bekerja hanya sendirian. Ketika dia mengerjakan seluruh tugas itu, maka keseluruhan peran Kemenq dijabarkan dalam 5 program. Ini adalah yang bulatan-bulatan kuning. Pertama adalah mengelola kebijakan fiskal, merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal. Yang kedua adalah mengelola penerimaan negara, pengelolaan penerimaan negara. Ketiga, pengelolaan belanja negara. Keempat, pengelolaan perbendaraan, kekayaan negara dan resiko. Dan yang kelima adalah didukung, landasannya adalah semua dukungan manajemen. Selain itu, Kementerian Keuangan juga diberi tugas melaksanakan tugas khusus melalui 7 badan layanan umum sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, yang biasanya juga ini di dalam diskusi dan pantauan teman-teman seluruh unit eselon 1 dan juga dalam pantauan Komisi 11. Jadi 5 kebijakan yang bulat-bulat kuning itu, kalau pengelolaan penerimaan negara adalah untuk mendukung pelayanan prima di dalam penerimaan, perluasan basis penerimaan, dan juga melakukan pengawasan yang efektif. Pengelolaan belanja negara adalah meliputi perencanaan, penganggaran, serta monet belanja negara. Dan pengelolaan perbendaraan, kekayaan negara dan resiko, ini termasuk di dalamnya melakukan digitalisasi perbendaraan, utilisasi aset, pendalaman pasar, dan juga sektor keuangan yang optimal.
Sementara dukungan manajemen adalah untuk mengelola organisasi, SDM, pengelolaan keuangan, pengelolaan data, IT, dan pemanfaatan artificial intelligence secara andal dan berkualitas, serta pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen resiko yang efektif. Dan tugas-tugas khusus dari SMP adalah untuk mencapai tugas dari SMP sebagai Special Mission Vehicle dari APBN dan Kementerian Keuangan. Berikutnya, kalau kita lihat bagaimana seluruh pekerjaan ini dilakukan dengan sumber daya yang kami bagi seperti ini, kira-kira di slide nomor 11. Pekerjaan yang tadi dilakukan oleh 1071 satker, satuan kerja, ada 1071 satuan kerja di dalam Kementerian Keuangan tersebar di seluruh unit eselon 1, dan untuk strategi organisasi ini kita merumuskan budaya bahwa Kementerian Keuangan itu adalah Kemenq 1. Lalu kemudian kita juga mengimplementasikan delayering sehingga pekerjaan menjadi lebih cair dan kemudian dapat bersinergi satu satker, satu unit dengan unit yang lain. Penguatan kelembagaan dan layanan publik terintegrasi berbasiskan TIK. 1070 satker ini adalah yang kita kelola sebagai Kementerian Keuangan. Dikawal oleh 77.468 pegawai. Kami bisa sampaikan, mungkin sudah beberapa kali di Komisi 11 kami juga menyampaikan jumlah pegawai Kementerian Keuangan itu dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Kalau ini kami bandingkan, mungkin nanti di detailnya bisa disampaikan angka per tahunnya. Tapi kalau dibandingkan dengan angka 2021, pada tahun 2021 itu pegawai Kementerian Keuangan adalah 80.759 orang. Saat ini 77.468 orang. Kita tentu melakukan strategi SDM ini dengan penguatan pada IT dan juga sistem informasi kita. Sehingga jumlah pegawai bisa kita terus lakukan evaluasi. Pegawai baru tetap ada, tapi dilakukan dengan sangat selektif dan untuk mengganti yang pensiun, dan kita mulai melihat kebutuhan di tiap unit secara sangat-sangat detail. Penataan komposisi SDM juga terus dilakukan untuk bisa mendukung kualitasnya, penguatan budaya, kita terus memperhatikan well-being dan manajemen SDM, serta terus membangun digital workplace tadi dengan sistem IT. Dan tentu 1071 satker, 77.468 pegawai didukung oleh 19 core application. Core application yang juga beberapa yang besar-besar kita konsultasikan dan kita diskusikan dengan Komisi 11, termasuk Cortex, CESA, sistemnya INSW, dan yang lain-lain, SPAN, dan juga MPN beberapa generasi. Dan kita mendorong supaya sistem ini semua interoperable, bisa saling operasinya itu bisa saling connect dan terintegrasi. Lalu kemudian untuk dengan anggaran sebesar 37,21 triliun, ini anggaran tanpa BLU, di mana BLU-nya adalah 6,99 triliun, dan 3 klaster resiko. Yang paling kanan adalah tetap menjadi perhatian kita untuk mendukung integritas pegawai, integritas organisasi, terus mendorong penguatan manajemen resiko, dan pengawasan terintegrasi dalam bentuk kolaborasi line of defense 3 lini. Jadi ada di unit masing-masing, di tingkat unit eselon 1 dan juga di tingkat Kementerian Keuangan di Inspektorat Jenderal, dan penggunaan IT untuk kegiatan pengawasan. Ibu Bapak sekalian, di slide yang berikut kami menguraikan organisasi dari Kementerian Keuangan yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Menteri, Setjen, Irjen, dan juga unit eselon 1 yang selama ini sudah ada: pajak, bea cukai, anggaran, perimbangan keuangan, kekayaan negara, Ditjen Perbendaraan, DJPPR, BPPK, dan LNSW. Dan sesuai dengan Perpres yang baru dibentuk Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, DJSEF,
dibentuk juga Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan DJS PSK. Yang dua ini kurang lebih adalah melanjutkan pekerjaan yang dulu dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal, dan kemudian ada Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BATI) yang kemudian ini adalah untuk menjadi tulang punggung dari IT Kementerian Keuangan yang harus lebih kuat dan lebih integratif. Meskipun dengan perubahan organisasi seperti tadi, Kementerian Keuangan terus mendorong budaya efisiensi melalui disiplin anggaran. Dan Ibu Bapak sekalian, anggota Komisi 11 yang kami hormati, mungkin ada dua hal besar yang mendorong efisiensi terus di dalam Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah pandemi COVID-19. Mungkin selama 5 tahun terakhir, setiap kali Kementerian Keuangan sampai ke Komisi 11, kami selalu menguraikan bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah cara kerja di Kementerian Keuangan. Digitalisasi proses bisnis, pengendalian belanja, negatif growth, jumlah pegawai, konsolidasi pengadaan aset dilakukan secara terpusat yang besar-besar, pembayaran belanja, pembayaran gaji juga dilakukan terpusat di level Kementerian Keuangan, membuat tim menjadi sangat selektif, tim-tim kerja menjadi lebih selektif, standarisasi biaya output, dan juga standarisasi harga barang, digitalisasi pembelajaran, e-learning, open access, dan pembelajaran jarak jauh, minimalisasi pengadaan kudapan rapat. Jadi di Kementerian Keuangan sekarang kalau snacknya itu biasa ditaruh di pinggir. Jadi kalau yang mau ngambil silahkan. Lalu juga implementasi dari elektronik Perjadin, perjalanan dinas kita sekarang dikelola secara elektronik dengan pertanggungjawaban juga secara elektronik, layanan bersama Satker di lingkup Kementerian Keuangan, dan juga kolaborasi pelaksanaan kegiatan kehumasan yang tadinya terpisah-pisah sekarang menjadi lebih satu. Dan total efisiensi selama 5 tahun terakhir bisa kami sampaikan dengan melakukan ini adalah dari tahun anggaran 2020 sampai 2024 penghematannya kami hitung sekitar 2,82 triliun rupiah. Dan ini semua didorong oleh pandemi COVID, dan komitmen dari pimpinan Kementerian Keuangan adalah untuk terus melanjutkan efisiensi. Hal-hal yang sudah bisa kita lakukan secara efisien pada periode COVID, kita lanjutkan ke depan tanpa mempengaruhi output. Ada hal kedua yang juga mendorong efisiensi di Kementerian Keuangan, yaitu terbitnya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mendorong efisiensi lebih lanjut di tahun anggaran 2025 ini melalui prioritas anggaran pada belanja pegawai dan operasionalisasi kantor, dan penggunaan sarana kantor secara sharing dan efisien. Ini adalah di dalam Inpres 1 tahun 2025, efisiensi yang di Kementerian Keuangan kita lekatkan sebesar 8,9 triliun rupiah.